Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan seluruh pandemi penyakit yang pernah terjadi di dunia tidak pernah selesai dalam waktu setahun. Paling sedikit pandemi berlangsung 5 hingga 10 tahun. Sehingga tidak menutup kemungkinan pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi pun mengalami hal yang sama. Untuk itu dirinya meminta masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Menurut Budi, cara mengatasi pandemi adalah dengan cara mengurangi laju penularan dari virus-virus tersebut. Adapun Organisasi Kesehatan Dunia WHO sudah memberikan 4 strategi mengatasi pandemi. Keempatnya adalah perubahan perilaku, surveillance, vaksinasi, dan penanganan perawatan masyarakat yang terkena. Semua pandemi atau epidemi global ini, cara mengatasinya yang utama sama dari dulu, yaitu mengurangi laju penularan. Karena mereka itu sangat menular. Kalau yang ditulari itu jumlahnya di atas kemampuan fasilitas kesehatan kita, nah di situ terjadi disaster. Tapi kalau yang ditulari masih di bawah kemampuan fasilitas kesehatan kita melayaninya, umumnya pandemi ini fatality-nya tidak setinggi yang kita bayangkan. Sementara itu, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Bono Arfa menyatakan pemindahan ibu kota negara baru akan dimulai pada tahun 2024. Pemindahan akan dilakukan secara bertahap. Menurutnya saat ini pemerintah masih fokus pada pemulihan perekonomian akibat tekanan pandemi COVID-19. Meski demikian, proses pemindahan ibu kota negara baru tetap berjalan karena memberikan harapan besar bagi perekonomian bangsa. Untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, ibu kota negara akan mendorong melalui 6 klaster ekonomi dan 2 klaster pendukung. Ini akan meningkatkan ekonomi regional hingga 4 hingga 5 kali menjadi 180 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, pemerintah telah memutuskan impor garam tahun ini dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beberapa waktu lalu. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemerintah saat ini masih menunggu data terkait kebutuhan garam di Indonesia. Ketika ada kekurangan pasokan, pemerintah akan menutupnya dengan impor. Memang saat ini Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri yang harus diakui sebagian besarnya harus impor, terutama untuk garam industri. Sepanjang tahun lalu, impor garam menembus angka 2,6 juta ton.